Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wery Rizkyansyah. Saya dari kelas manajemen malam 2 dengan NIM 19612267. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan matopel saya dari bab 1 sampai bab 3 yang berjudul Survei Kepuasan Pelanggan atas Kualitas Pelayanan Rumah Donat Kota Tanjung Pinang. Baiklah, bab 1, pendahuluan latar belakang. Dunia bisnis terus berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, terutama pada era globalisasi. Salah satunya kafe. Pada istilah kafe sudah tidak asing lagi didengar oleh telinga masyarakat. Kafe adalah suatu tempat atau bangunan yang dioperasikan secara komersial, di mana kegiatan usaha dengan memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggan dengan menyajikan makanan dan minuman. Akan tetapi, mereka harus menyadari bahwa perlunya kualitas pelayanan yang menimbulkan loyalitas terhadap Rumah Donat Tanjung Pinang. Dalam bisnis eceran, pelayanan harus dipandang sebagai satu kesatuan dari produk yang ditawarkan. Tanpa pemahaman seperti itu, sangat sulit untuk perusahaan dapat memasuki persaingan yang semakin kooperatif. Sebagai suatu kemultan bagi setiap perusahaan dalam memasuki kancah persaingan yang semakin kompetitif, konsumen harus dipuaskan, di mana kepuasan konsumen akan tercipta manakala keinginan dan 4 harapannya dapat diwujudkan oleh perusahaan. Kualitas pelayanan yang maksimal merupakan strategi yang tepat dalam mewujudkan setiap keinginan dan harapan tersebut. Berikutnya ialah rumusan masalah. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan Rumah Donat Kota Tanjung Pinang? Batasan masalah. Agar penelitian ini dapat melakukan dalam pengambilan data penelitian kuesioner secara langsung atau tatap muka, secara terarah ke online, kuesioner via Google Form. Apabila kondisi PPKM kembali diberlakukan, maka dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah pada lokasi penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan Rumah Donat Kota Tanjung Pinang. Bab 2, tinjauan pustaka. Manajemen pemasaran. Menurut Avandi 2008, manajemen adalah proses kerjasama antar karyawan untuk mencapai suatu tujuan organisasi sesuai dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Proses tersebut dapat menentukan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditentukan dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai hasil yang lebih efektif. Pemasaran. Pengertian pemasaran menurut Asasuri 2013/12. Manajemen pemasaran merupakan suatu aktivitas penjabaran, persiapan, pelaksanaan dan penerapan suatu rencana yang dilakukan demi menciptakan, menyusun dan menjaga keuntungan dari pertukaran dengan tujuan pasar untuk mencapai misi perusahaan dalam jangka panjang. Berikutnya, kualitas pelayanan. Menurut Arianto 2018, kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai berfokus pada memenuhi kebutuhan dan persyaratan, serta pada ketetapan waktu untuk memenuhi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan berlaku untuk semua jenis layanan yang disediakan oleh perusahaan saat ini. Menurut Kotler dan Keller 2016, kualitas pelayanan adalah kelengkapan fitur suatu produk atau jasa yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepuasan terhadap suatu kebutuhan. Kepuasan pelanggan menurut Hansmark dan Albison 2014, kepuasan pelanggan secara keseluruhan menunjukkan sikap terhadap penyedia layanan atau reaksi emosional untuk perbedaan antara apa yang pelanggan harapkan dan apa yang mereka terima. Berikutnya, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dapat diartikan sebagai suatu gejala yang menjadi objek permasalahan.
Kerangka pemikiran ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau yang terkait. Adapun gambaran sebagai berikut. Kerangka pemikiran kepuasan pelanggan dalam kurung X1, kualitas pelanggan, kualitas pelayanan dalam kurung X2. Sumber ini diambil dari konsep yang disesuaikan untuk penelitian 2022. Berikutnya ialah populasi. Populasi dalam penelitian ini ialah Rumah Donat Kota Tanjung Pinang periode April 2022 hingga Juni 2022 yang berjumlah 1.221 orang. Diambil oleh data penjualan Rumah Donat Tanjung Pinang 2022. Sampel. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu responden yang terpilih menjadi sampel dasar pertimbangan penelitian tertentu. Sugiono 2012. Untuk mengetahui sampel yang dapat diambil, maka penelitian menggunakan rumus Slovin Suyotno 2012. Pengolahan data. Pengolahan data yaitu editing. Editing adalah proses pengecekan dan penyesuaian yang diperlukan terhadap data. Coding. Coding proses pemberian kode untuk mengidentifikasi data penelitian. Scoring. Proses pemberian skor dengan cara memberikan klasifikasi dan juga kategori atas jawaban kuesioner dengan tanggapan responden. Sekian hasil presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.